Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas ACA 23. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anidetil Maulina dengan NPM. Dan saya Helmian Munawaro dengan NPM. Di sini kami akan mereview hasil analisis jurnal artikel kualitatif yang berjudul Kinerja Dinas Pariwisata dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam kurung Lakip Kabupaten Minahasa Selatan, yang ditulis oleh Pundi Zagena, Michelle Mamentu, dan Elvi Mukit, yang ditulis pada tahun 2022. Hasil analisis artikel kami di sini ada 5 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada analisis latar belakang, yang dimana di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, rangka konseptual. Rangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari 3 gagasan utama. Yang pertama ada akuntabilitas dan good governance. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan jelas. Konsep good governance menekankan keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep ini menjadi dasar mengapa laporan seperti Lakip penting untuk disusun dengan benar. Yang kedua di sini ada Sakip dan Lakip sebagai sistem pelaporan. Rangka berikutnya adalah sistem Sakip yang memuat perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Output dari Sakip adalah Lakip, sehingga kinerja dinas sangat bergantung pada bagaimana proses penyusunan Lakip dilakukan. Yang ketiga di sini ada indikator kinerja organisasi. Untuk menilai kinerja penyusunan Lakip, penelitian ini memiliki 6 indikator utama. Yang pertama ada kualitas kerja, kerjasama, ketepatan waktu, komitmen kerja, karakteristik sumber daya, dan yang terakhir karakteristik manajemen. 6 indikator ini membantu menjelaskan mengapa penyusunan Lakip di Dinas Pariwisata masih belum optimal. Dan poin yang kedua yaitu gap dan motivasi penelitian. Gap penelitian ini muncul dari fakta bahwa meskipun Sakip dan Lakip telah memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya di daerah khususnya di Dinas Pariwisata Minahasa Selatan masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan nyata, yaitu diantaranya yang pertama ada data yang dikirimkan perangkat daerah tidak lengkap, tidak sesuai format, dan sering salah. Kedua, di sini ada tidak tersedianya SOP penyusunan Lakip di tiap bidang, sehingga penyusunan berjalan tidak sistematis. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kompetensi, jumlah, maupun penguasaan teknologi. Dan yang keempat, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penyusun Lakip dan bagian organisasi. Terakhir, pengumpulan data sering kala melampaui batas waktu, bahkan sampai berbulan-bulan. Motivasi penelitian ini muncul untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penyusunan Lakip, dan yang kedua memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaporan kinerja, dan yang terakhir mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis kinerja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Poin yang ketiga yaitu di sini ada kontribusi penelitian, yang dimana di sini ada kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Yang pertama, kontribusi teoritis. Tataran konsep kajian ini bermanfaat guna mengembangkan referensi sekaligus sumbangan pemikiran bagi pustakawan kampus Universitas Samratulangi. Yang kedua di sini ada kontribusi praktis. Secara praktis diharapkan dapat menjelaskan peran sekaligus sebagai masukan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis literatur, yang mana di sini ada 2 poin. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini mengenai teori utama. Di artikel yang dianalisis oleh kami itu tidak mencantumkan teori utama secara khusus. Untuk penelitian sebelumnya di poin kedua, yaitu artikel ini membandingkan hasil penelitiannya dengan Nurtesa yang ditulis pada tahun 2013, yang mana Nurtesa ini meneliti bahwasanya akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuburaya. Perbedaan dengan penelitian ini, yang pertama yaitu mengenai tempat penelitian, yaitu di Minahasa Selatan versus dengan Kuburaya.
Kemudian yang kedua yaitu waktu untuk melakukan penelitiannya itu juga berbeda. Perbedaan yang ketiga yaitu informan berbeda. Pasti berbeda pula cara pikir dan sudut pandangnya. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu penelitian sebelumnya itu belum digunakan sepenuhnya peraturan tentang penyusunan lakip yang telah diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, tapi masih juga menggunakan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2001 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Perbedaan yang kelima yaitu masalah yang dihadapi dalam penyusunan lakip di Kabupaten Kuburaya, yaitu masih terdapat laporan yang disajikan dalam lakip terpisah dengan laporan keuangan. Ini belum terintegrasi dengan laporan keuangan. Tingkat keberhasilannya penyusunan lakip yang belum maksimal, dan OPD yang menyerahkan laporan yang belum diolah dan juga laporan dengan data yang kurang lengkap. Sedangkan inti dari permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan lakip di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan yang belum sesuai target yang ditetapkan. Kemudian ada persamaan dengan penelitian ini, yaitu persamaan yang pertama mengenai mengambil permasalahan yang sama tentang akuntabilitas lakip. Persamaan yang kedua yaitu khususnya pada proses penyusunan laporan. Dan persamaan yang ketiga yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu analisis metode penelitian, yang dimana di sini ada 2 poin, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, subjek dan objek penelitian. Subjeknya dari analisis artikel kami yaitu informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yaitu pada Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata 1 informan, yang kedua Sekretaris Dinas Pariwisata 1 informan, yang ketiga Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata 1 informan, dan terakhir staf 1 informan. Dan pada sekretariat daerah yaitu di sini ada 3, Kepala Bagian Organisasi 1 informan, yang kedua Kepala Sub Bagian Kerja dan Reformasi Birokrasi 1 informan, dan yang terakhir staf 1 informan. Nah, objeknya di sini yaitu kinerja Dinas Pariwisata dalam penyusunan lakip Kabupaten Minahasa Selatan. Poin yang kedua yaitu teknis analisis data. Teknis analisis data pada penelitian ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada reduksi data, yaitu meringkas dan memilih potongan data dan informasi penting yang relevan dan mendukung objek studi yang membuang barang yang tidak perlu. Yang kedua, di sini ada penyajian data. Hasil penelitian yang dikumpulkan akan dipaparkan dari uraian singkat, tabel, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan, yaitu penyajian awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat dan mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali di lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan tersebut mengemukakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai analisis bagian akhir. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang pertama mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya yang pertama penyusunan lakip di Dinas Pariwisata itu belum mencapai target. Yang kedua masih banyak data yang diserahkan tidak sesuai format. Data realisasi tidak lengkap dan ada beberapa bahkan salah karena tidak diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi antara penyusun dan bagian organisasi itu berjalan tidak efektif. Yang keempat, ketepatan waktu sangat buruk. Perangkat daerah sering terlambat memasukkan data sehingga berbulan-bulan. Yang kelima, komitmen kerja lemah. Pegawai sering abai terhadap kesalahan karena sudah dikejar waktu, tanda petik. Yang keenam, SDM tidak memadai. Banyak pegawai tidak menguasai komputer, terutama Excel, yang dibutuhkan untuk pengolahan data. Dan yang ketujuh, tidak adanya SOP penyusunan lakip yang menyebabkan pekerjaan bergantung sepenuhnya pada pengetahuan individu. Kemudian poin yang kedua mengenai kontribusi, yang mana hasil penelitian memberikan kontribusi penting berupa yang pertama, identifikasi nyata masalah dalam penyusunan lakip, yaitu SDM, waktu, koordinasi, dan juga fasilitas. Yang kedua, pemahaman tentang bagaimana indikator kinerja organisasi mempengaruhi kualitas lakip. Dan yang ketiga, menawarkan langkah perbaikan bagi pemerintah daerah.
Poin yang ketiga itu keterbatasan. Nah, di artikel yang dianalisis itu tidak mencantumkan keterbatasan secara khusus. Kemudian poin yang keempat yaitu saran. Nah, artikel ini memberikan saran yang sangat jelas. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan juga kualitas SDM. Yang kedua, memfokuskan anggaran pada program yang mendukung visi misi bupati dan penyusunan lakip. Yang ketiga, membuat SOP penyusunan lakip di setiap dinas. Dan yang keempat, meningkatkan fungsi pengawasan oleh pihak yang memiliki wewenang, disertai pemberian penghargaan dan juga sanksi yang sangat tegas. Kemudian poin yang kelima yaitu implikasi. Nah, implikasi penelitian sangat relevan. Yang pertama, penyusunan lakip yang efektif akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Yang kedua, perbaikan SDM, SOP, dan juga koordinasi itu dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. Dan yang ketiga, Dinas Pariwisata itu memperkuat budaya kerja yang berbasis kinerja. Nah, pembahasan yang kelima yaitu analisis artikel, yang dimana di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama yaitu berisi apakah artikel tersebut. Artikel ini membahas kinerja Dinas Pariwisata dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kurung lakip di Kabupaten Minahasa Selatan. Inti kajiannya adalah melihat bagaimana proses penyusunan lakip dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang menghambat maupun mendukung, serta bagaimana kapasitas organisasi dalam mengelola data kinerja. Fokus artikel bukan hanya pada penyusunan dokumen lakip itu sendiri, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Yang kedua, proses koordinasi antar bidang. Yang ketiga, kemampuan perangkat daerah dalam mengolah data. Dan yang keempat, manajemen waktu dan disiplin kerja. Yang kelima, pemahaman terhadap format dan indikator kinerja. Dan yang keenam, belum adanya SOP penyusunan lakip. Dan yang ketujuh, serta pengaruh struktur organisasi terhadap penyelesaian laporan. Dengan demikian, artikel ini tidak berdiri hanya sebagai kajian administratif, melainkan sebagai analisis menyeluruh mengenai penerapan prinsip good governance, akuntabilitas, dan sistem pelaporan kinerja publik dalam pemerintah daerah. Nah, poin yang kedua yaitu apa yang ditemukan dari artikel ini. Nah, artikel ini menemukan beberapa temuan penting dan cukup kritis terhadap kondisi birokrasi daerah. Yang pertama, di sini ada proses penyusunan lakip belum mencapai target, yang dimana penyusunan lakip ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Banyak perangkat daerah terlambat menyerahkan data, bahkan melampaui batas waktu berbulan-bulan. Nah, yang kedua yaitu kualitas data masih buruk. Banyak data yang tidak lengkap, tidak sesuai format, tidak melalui proses pengolahan, dan sering salah input. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi kinerja dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap instrumen pelaporan. Nah, yang ketiga di sini ada koordinasi dan komunikasi rendah, yang dimana kerjasama antar bidang belum berjalan optimal. Penyusun laporan sering bekerja tanpa dukungan data yang memadai dari bidang lain. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. SDM tidak menguasai teknik pengolahan data dan teknologi informasi, terutama Microsoft Excel yang menjadi alat utama dalam menyusun lakip. Dan yang kelima, tidak adanya SOP penyusunan lakip. Karena tidak ada SOP, proses penyusunan tidak memiliki standar, arahan, maupun pembagian tugas yang jelas. Dan yang keenam, kurangnya komitmen kerja. Pegawai cenderung tidak teliti dan tidak disiplin waktu karena merasa dikejar target, sehingga kualitas laporan menjadi rendah. Nah, yang ketujuh, dukungan fasilitas kurang. Jumlah komputer tidak memadai, jaringan kurang stabil, dan perangkat lunak tidak diperbarui sehingga menghambat pengolahan data. Nah, yang ke-8, penilaian kinerja belum berjalan efektif. Penilaian kinerja pegawai belum digunakan untuk mengukur akuntabilitas secara maksimal sehingga reward dan punishment tidak berjalan baik. Secara keseluruhan, temuan artikel menunjukkan bahwa penyusunan lakip masih jauh dari ideal dan membutuhkan perbaikan besar dalam aspek teknis, manajerial, dan organisasi. Nah, poin yang ketiga yaitu apa kekurangan artikel tersebut. Meskipun artikel ini cukup komprehensif, terdapat beberapa kekurangan yang dapat dicatat secara akademis. Yang pertama, tidak adanya bagian keterbatasan penelitian. Artikel tidak menuliskan keterbatasan penelitian yang biasanya menjadi ciri jurnal ilmiah berkualitas. Penulis tidak menjelaskan batasan ruang lingkup, hambatan pengumpulan data, atau refleksi metodologis. Nah, yang kedua, dokumentasi pendukung tidak ditampilkan.
Peneliti menyebut adanya data dan dokumen tetapi tidak menampilkan contoh potongan data lakip, grafik, atau lampiran yang dapat memvalidasi temuan. Dan yang ketiga, analisis teori masih minim dalam mengkritisi kondisi lapangan. Artikel memang menyebut teori-teori organisasi, namun teori tersebut belum digunakan secara mendalam untuk menganalisis setiap variabel penelitian. Nah, yang keempat, di sini tidak dicantumkan teori utama secara eksplisit. Artikel tidak menetapkan satu teori utama secara eksplisit sebagai kerangka analisis. Tidak dijelaskan apakah penelitian tidak berpijak pada teori organisasi tertentu. Kemudian poin yang keempat yaitu apa yang menjadi kelebihan artikel tersebut. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kekuatan utama artikel, yaitu antara lain yang pertama, mendalami faktor-faktor internal organisasi. Artikel secara detail membahas 6 indikator kinerja organisasi, yaitu kualitas kinerja, kerjasama, ketepatan waktu, komitmen, karakteristik SDM, dan karakteristik manajemen. Hal ini dapat membantu artikel tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis. Kemudian yang kedua, menghubungkan antara persoalan teknis dan kelemahan struktural. Misalnya, kesalahan input data tidak hanya disebabkan oleh kelalaian pegawai, tapi juga kurangnya fasilitas, tidak adanya SOP, dan lemahnya manajemen. Yang ketiga, penjelasan kasus konkret, yang mana penulis menggambarkan situasi seperti data yang harus dikumpulkan ulang, rapat koordinasi yang tertunda, pegawai yang tidak menguasai komputer, dan keterlambatan hingga yang berbulan-bulan. Nah, hal ini dapat memberi kekuatan empiris pada artikel. Kemudian yang keempat, mendorong budaya kerja berbasis kinerja. Artikel menegaskan bahwasanya lakip bukan sekedar laporan, tetapi alat pertanggungjawaban publik yang harus ditangani secara serius. Kemudian, poin yang kelima yaitu apa tindak lanjut penelitian topik yang terkait dengan artikel tersebut. Nah, artikel ini membuka banyak sekali peluang untuk penelitian lanjutan. Misalnya, yang pertama, studi komparatif antar dinas atau kabupaten. Membandingkan kinerja penyusunan lakip di dinas lain atau kabupaten lain yang memiliki kondisi berbeda. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif, mengukur seberapa besar pengaruh SDM, koordinasi, dan fasilitas terhadap kualitas lakip. Kemudian yang ketiga, tingkat pemahaman pegawai terhadap indikator kinerja. Yang keempat, analisis kemampuan IT pegawai, yaitu menilai kompetensi digital pegawai dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan kinerja. Sekian hasil analisis mengenai artikel kualitatif yang sudah kami review. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.